Baiklah Bapak dan Ibu-ibu, meningkat ke acara selanjutnya yaitu acara inti, acara tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Hamid Eskom I Al-Hafiz, dan nanti sekalian doa kepada Bapak Ustadz Abdul Hamid Eskom I Al-Hafiz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, supaya lebih semangat, insyaallah saya doakan yang menjawab salam saya, nanti kita sama-sama di surga bareng-bareng, kita ngopi bareng di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita semua, keselamatan, keberkahan, anak-anak soleh, mudah-mudahan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat, yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, yakni Kiai Haji Ai Zakaria. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, diberkahkan anak-anaknya, keluarganya, diberikan rezeki yang mudah, barokah, amin. Kepada Ketua Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin, yakni Ibu Rasyidah, dan Ketua Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah, yakni Ibunda Yosefa, ya Ibu Haji Dr. Randa Yosefa Rojali. Mudah-mudahan Allah berkahkan umurnya, berkahkan keluarganya, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan dan berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketua RW dan Pak Agus Supriyanto, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ya dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah, dan mudah-mudahan supaya tidak ada keinginan untuk nikah lagi ya Pak RW. Satu aja yang penting sampai akhirat nanti. Pak RT juga mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan dunia wal akhirah. Ibu-ibu semuanya, jamaah majelis ta'lim yang Allah muliakan dan Allah rahmati. Sebetulnya ya, kalau tausiah di siang bulan Ramadan itu lemes. Enaknya itu tausiah itu malam. Kalau saya itu ikutin jejak guru saya, malam jadi siang, siang jadi malam. Malamnya dipakai bergadang ya. Tapi alhamdulillah bergadangnya yang positif. Kalau guru saya itu setiap bulan Ramadan, malam bulan Ramadan, itu dia menghatamkan Quran satu khataman. Jadi tarawihnya ibu-ibu, guru saya itu Abu Yadimyati namanya, di Banten. Beliau
hafal Quran dari usia 12 tahun dan anaknya semua 8 itu, 6 dari anak laki-laki, 2 perempuan, semuanya hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Langsung dia didik sendiri, dia gembleng sendiri, dan ketika anaknya nih kalau sepertinya sholat berjamaah, ada salah satu anaknya yang nggak ikut, itu ditungguin sampai dia datang. Kalau tidur dibangunin, suruh sholat berjamaah bareng sama orang tuanya. Itu ngedidiknya gitu. Kalau ada ngajian bapaknya itu, abuyanya ngaji ini, lihat dulu anak-anaknya dulu. Anaknya ini udah hadir semua belum? Yang 8 itu. Kalau udah hadir semua baru dimulai. Jadi sebelum orang lain dia itu didik anaknya dulu, ya. Karena berdasarkan ayat Quran, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dia amalkan ayat itu. Jadi sebelum orang lain dia didik anaknya mati-matian. Alhamdulillah alhasil anaknya itu yang 8 itu hafal Quran. Dan setiap malam itu anaknya itu disuruh sholat berjamaah, sholat taraweh itu dari Isya jam 8 sampai jam setengah 4 sholat tarawehnya, Bu. Satu khataman Quran. Saya pernah ikut ceritanya taraweh sama beliau. Maaf nih agak serak ya, karena habis khataman Quran kemarin, satu khataman Quran di daerah Sungai Bambu di sana, acara nuzulul Quran. Jadi saya baca dari Al-Baqarah sampai akhir sendiri 12 jam ya. Istirahatnya duhur, sholat duhur, maju lagi terus sampai hatam. Kemudian jam 5 kemarin hatam, langsung ngejar target sholawat taraweh di Masjid Raya. Makanya agak serakin. Kembali lagi ke Abuya, ke guru saya itu, ketika taraweh itu ngajak anak-anaknya semua harus hadir. Ada juga muridnya yang ikut. Salah satunya saya ikut pernah. Pas rakaat pertama yang dibaca apa, Bu? Yang pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah itu panjangnya itu udah 2 juz setengah. Ya. 1 juz itu sama dengan 10 lembar. 10 lembar. 1 juz. Kalau 2 juz berarti 20 lembar. Ini 2 juz setengah. Dibaca salam 1 rakaat. Kalau orang sini pada ikutan, waduh, pada gempor. Alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit di Masjid Raya itu udah mulai diterapkan, belajar. Saya alhamdulillah tahun kemarin itu mulai Al-Baqarah, terus kemarin khatam waktu bulan Sa'ban itu. Tahun kemarin mulai Al-Baqarah, terus Sa'ban kemarin khatam, dan sekarang mulai lagi Al-Baqarah. Sekarang alhamdulillah udah mulai surat An-Nisa ya. Setiap maghrib dan isya kita biarpun 1 ayat 2 ayat kita ini hanca itu berurutan kita bacanya dari karena gitu, Bu. Kalau kita ingin derajatnya nanti di surga itu tinggi ya, ingin dengan para nabi, para syuhada, itu gimana melihat bacaan Quran kita. Kalau bacaan Quran kita hanya kulhu, kulya, itu udah surganya nanti kulya, kulhu di sana itu. Iya. Hadisnya sahih. Irtaqi warattil kama tarattil fid dunya. Kata Allah nanti kepada ahli Quran, kepada kita semua nanti nih di alam mahsyar ketika mau dimasukkan ke surga. Masuklah ke surga sesuai bacaan kamu di dunia. Ya. Karena derajat surga kamu itu
gimana kamu bacaan tartilnya kamu di dunia. Artinya bacaan khatamnya kamu di dunia. Berapa kali khatam kamu di dunia? Kalau belum pernah, ya bacanya hanya juz amanya, juz bukan 30 juz, bukan juz 30 aja, ya bukan 30 juz, juz 30. Itu berarti nanti surganya itu hanya juz 30, ya. Kalau kita ingin di surganya itu dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, itu berarti bacaan Qur'annya, ya, kita harus totalitas. Ya, makanya dibiasakan, kalau para sahabat itu dibiasakan, dia itu seminggu hatam, terus seminggu hatam, terus dari mulai Kamis, Jumat, dari Kamis, Jumat hatam, nanti Sabtu mulai lagi Al-Baqarah, terus nanti hari Jumat hatam lagi, mulai lagi Al-Baqarah, seperti itu. Sekarang saya juga punya tanggungan, yang udah hafal Quran itu punya tanggungan, satu, menjaga hafalan, jangan sampai lupa lagi. Kalau lupa itu sampai kita lupa, udah pernah hafal tapi lupa, sengaja dilupakan, ya bukan nggak disengaja, tapi kalau sengaja dilupakan, ditinggalkan Quran yang udah hafal, dosanya itu melebihi dosanya orang yang an-na'budal asnam, yang menyembah berhala. Artinya ketika kita udah pernah hafal Al-Quran, terus kita tinggalkan, nanti kematiannya nanti Allah akan timpakan azab penyakit corok. Ya, corok itu apa ya? Kayak penyakit kulit itu, ya, penyakit kusta. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya saya itu 1 minggu itu harus khatam Quran. Di mobil, kadang-kadang kalau lagi diam-diam, ya orang pada ngobrol, kita mah ya dalam hati mah ngeger-nyeman gitu. Karena kalau lupa, sengaja dilupakan, itu dosanya besar sekali. Yang kedua, saya itu punya tanggungan mengamal. Subhanallah, itu yang paling berat itu. Karena ketika di alam mahsyar nanti ditanya tuh kepada orang-orang penghafal Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa. Kenapa kamu dibangkitkan dalam keadaan buta, kata Allah. Dalam surat Toha itu sebutkan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Nangis saya kalau baca ayat itu. Nangis saya. Kalau baca ayat itu nangis. Nangisnya kenapa, Bu? Kita orang mukmin ini, orang Islam, belum tentu kita selamat di sana. Kalau kita belum benar di sini. Islamnya hanya Islam KTP, ya, hanya ngaku-ngaku doang. Belum tentu selamat di sana itu. Allah berfirman itu, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, dulu aku ini bisa melihat di dunia itu. Terang penglihatan saya di dunia. Ya. Melihat yang cantik-cantik saya kelihatan. Yang ganteng-ganteng saya kelihatan. Tapi sekarang kenapa saya dibutakan seperti ini? Di akhirat. Orang yang tadinya lihat di dunia, di akhirat dibutakan matanya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna. Kata Allah, dulu kamu pernah baca Quran tuh. Dulu pernah kamu hafal Yasin. Dulu pernah tuh kamu itu surat Ar-Rahman, Waqiah sering dibaca. Tapi kenapa kamu lupakan isinya, kandungannya, tidak amalkan ajarannya? Nah ini ditanya, Bu. Ilmu yang selama kita pelajari ini, ya, akan ditanya oleh Allah.
Udah diamalkan belum? Yang kan ditanya itu kan umur, dipakai apa? Ilmunya diamalkan tidak? Itu ditanya sama Allah. Harta yang kita dapatkan dikemanakan dan ditasarufkan kemana? Itu ditanya semua. Kerudung yang kita pakai ini nih, itu dihisab sama Allah. Makanya yang paling gampang hisabnya itu orang miskin, orang fakir, langsung ke surga. Karena nggak ada yang mau dihitung apa itu. Harta nggak punya, ATM nggak punya, dompet nggak punya, TV nggak punya, apa yang mau dihisab? Orang kaya, biarpun dia soleh, biarpun dia itu orang baik, hisabnya berat. Yang ditanya apa? Dari mana dikemanakan? Harta yang kita dapatkan dari mana dikemanakan? Itu ditanya. Ilmu juga ditanya. Dulu kamu itu pernah hafal Quran, Abdul Hamid, coba. Apakah kamu melaksanakan ajaran Quran itu? Kata Quran, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Dekat saja jangan, apalagi berbuatnya. Ya. Kata Quran, disuruhnya ketika kamu didolimi sama orang, katakanlah salam, jangan layani dia, katakanlah keselamatan. Itu ajaran Quran, Bu. Ketika kita didolimi sama orang itu jangan dilawan. Harusnya bersyukur kita ketika difitnah, didolimi sama orang itu. Karena kenapa? Seolah-olah dosa kita ini, dosa ditransfer sama dia yang memfitnah kita. Dosa kita ditransfer sama dia yang memfitnah. Yang memfitnahnya itu pahalanya ditransfer sama kita. Makanya di akhirat itu ada muflis namanya, bangkrut. Kenapa bangkrut, Bu? Dulunya dia itu ahli ibadah, sholat, tahajud, baca Quran, tapi habis amalnya itu. Kenapa? Ditransfer terus sama orang pahalanya. Karena kenapa? Dulunya suka fitnah, suka gunjing orang, suka nyakitin orang. Makanya di neraka itu yang menyebabkan orang banyak masuk neraka itu dua perkara, Bu. Tahu nggak, Bu? Tahu nggak? Yang menyebabkan orang banyak masuk neraka itu dua. Satu, lidah lisan. Lisan bahaya. Dari lisan bisa menjerumuskan kita masuk. Yang kedua, kemaluan. Yang menyebabkan orang banyak masuk neraka, lisan dan kemaluan. Yang menyebabkan orang masuk surga itu dua. Ada dua. Apa? Apa itu? Orang yang bager, sodakoh. Orang dermawan yang banyak di surga itu. Anu pelit mah lo banget ya. Nah, yang kedua di surga itu kebanyakan orang-orang yang fakir di surga, orang-orang yang nggak punya, tapi sabar dengan cobaan kefakiran itu aral. Tapi kebanyakan itu orang fakir itu tidak sabar. Kadal fakro ayakuna kufron, dengan kefakiran itu orang banyak terjerumus kepada kekafiran. Gunung Kawi, ya, karena kefakiran dia sampai jual anaknya, jual akidahnya. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa di surga banyak orang fakir? Karena hisabnya itu sangat cepat. Nggak punya kerudung, nggak punya baju, apa yang mau dihisab?
Ada sahabat itu ketika meninggal itu kain kapan juga nggak punya. Ada sarung untuk menutupi mayitnya itu. Kalau di ini ditarik ke atas kakinya kelihatan. Ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Tapi Rasulullah menyolati dia. Kata Rasul itu separohnya tutupin pakai daun perapah kurma. Tapi orang yang Rasulullah tidak mau menyolati itu satu, orang banyak utang. Orang banyak utang itu nggak mau disolatin sama Rasul. Apalagi utangnya ke emoknya. Banyak utang nggak dibayar, itu nggak disolatin sama Rasul. Biarpun dia itu syahid, nggak mau disolatin. Dia itu matinya itu perang fisabilillah, tertembak atau di medan perang dia. Tapi nggak mau Rasulullah menyolati. Karena kenapa? Rohnya itu masih belum jelas, melayang-layang. Kalau belum terselesaikan hutangnya. Makanya setiap orang meninggal kan ditanya kepada jamaah oleh imamnya itu tuh. Hai jamaah, atashhaduna anna hadzal mayyit khair. Nah itu nanya kan imamnya itu. Bersaksilah engkau hai jamaah, apakah ini mayit ini orang baik? Nah kalau itu dipersaksikan khair, bagus, nggak punya utang, masuk surga itu. Ada 40 orang aja yang menyolati itu, masuk surga. Tapi ketika dia syar, masih banyak utangnya, itu tertahan. Naudzubillahi min dzalik. Masalah hakul adami itu sangat sensitif sekali Bu, masalah hak. Kalau kita dosa sama Allah, ya ini jadi kemana-mana ya ngobrolnya ya, nggak apa-apa ya. Temanya sih ini berbagi pada sesama pada bulan Ramadan. Tapi nanti kita ke sana. Nanti kita ke sana. Kalau dosa sama Allah, tidak sholat, umpamanya dia pernah zina, banyak dosanya sama Allah tuh. Kalau ibaratkan kayak buih di lautan tuh, gunung Uhud pun gede dosa. Itu masih kalau benar-benar taubatnya benar-benar, dia sholat malam, tahajud, nangis, sholat taubat, dan berazam tidak akan melakukan lagi, diampuni dosanya. Kalau dosa sama Allah. Tapi dosa sama manusia, itu jangan harap Bu. Jangan harap selamat. Kita pernah ngomongin orang, memfitnah orang. Sampai mati kita belum minta maaf sama dia. Kalau orang itu tidak ridho, sampai akhirat itu Allah tidak akan memaafkan. Kalau orang tersebut yang kita pernah dolimi ini belum memaafkan kesalahan. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya Idul Fitri itu kan minal aidin wal faizin, salam-salaman, minta maaf. Bukan hanya formalitas aja sebetulnya. Maafin. Kadang-kadang sekarang gini kan, egonya tinggi. Kamu yang adiknya harus minta maaf. Adik dulu datang ke rumah, ke kakak nih. Saya kan kakaknya nih. Padahal nggak gitu. Kamu kan bawahan, minta maaf sama atasan nih. Nggak gitu Bu. Kamu kan istri nih, minta maaf sama suami. Nggak gitu. Maaf-maafan itu bisa suami minta maaf ke istrinya. Sifat keegoannya itu harus dihilangkan. Makanya puasa ini mendidik kita nih.
menjadi orang bertakwa ya. Takwa itu apa sih ya? Tandanya. Yang pertama alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya dikala dia sempit ataupun lapang. Seperti ada keropak tuh lewat tuh ya. Itu kalau keropak lewat itu tuh lagi nguji iman kita nih. Imannya seberapa mana itu? Yang dikeluarin di dompet itu yang warna abu-abu atau yang biru atau yang merah, itu bergejolak hati itu. Tapi kebanyakan nah, karena iman kita nih yang abu-abu, makanya keluarin yang coklat, yang abu, ya. Nah, mengukur iman itu dari kelopak yang lewat tuh. Ya, keropak lewat, kalau yang ngeluarinnya apa uangnya yang warna coklat berarti imannya itu ya imannya masih iman warna coklat dan abu-abu. Ya. Jadi yang menafkahkan hartanya di kala sempit ataupun lapang itu tanda orang bertakwa. Nah, kita puasa ini ingin diajarkan seperti itu. Diajarkan jadi orang dermawan. Di kala apalagi kita lapang ya banyak uang. Di kala sempit juga kalau ada apa aja kita berikan. Karena hakikatnya Bu, maaf nih ya, saya cerita. Yang ada di diri kita ini ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dari harta kita itu ada hak orang lain. Yang orang lain ini dia minta ataupun tidak minta. Orang miskin ini kadang-kadang ada yang nggak mau minta, dia nggak mau minta malu. Ada orang miskin yang berani minta. Nah, ada hak jadi di harta kita, di pikiran kita atau tenaga kita itu ada hak orang lain. Kalau kita tidak bisa mampu menafkahkan secara materi ya dengan pikiran, tenaga ya. Gitu. Kalau saya mau cerita nih, ada cucunya Rasul Zainal Abidin, cucu Rasul. Beliau itu kebiasaannya infaknya sedekah itu di malam hari. Ketika orang pada tidur, dia panggul beras Bu ke rumah-rumah. Allahu Akbar walillahillah. Saking nggak mau ketahuan sama orang, dia panggul beras ke rumah orang miskin, ditaruh aja di pintunya. Ketahuannya itu ketika beliau wafat, ketika meninggal, yang pertama punggungnya pas dimandiin, punggungnya pada dadas. Bekas manggul beras, ada bekas-bekasnya punggungnya. Oh, subhanallah, itu sahabat sampai gitu ya. Kalau kita enggak kadang-kadang ya, karena iman. Kalau kita kan itu masjid atau majelis taklim itu kalau enggak saya, aku yang jadi pemicunya, aku yang punya idenya nggak bakalan bisa gitu. Itu masih kalau nggak aku itu. Nah, puasa itu mendidik kita jangan sampai ada kata aku, keakuan, egois. Aku kan suami, kamu istri harus minta maaf sama saya. Jangan. Ya. Tuh, makanya sholat itu berjamaah. Lihat Bu, yang di depannya biar lulusan SD, ya. Terus makmumnya lulusan doktor, profesor tetap. Lihat tuh kalau hajian tuh, orang kaya, orang miliarder, semuanya pakai sama pakaiannya, ihram. Ya. Gak ada perbedaan di Islam itu. Semuanya sama di mata Allah.
Yang kedua itu menahan amarah. Puasa itu menahan amarah. Yang ketiga adalah memaafkan sesama manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya juga banyak dosa, Bu. Banyak dosa. Saya ngomong kayak gini itu bukan berarti saya ini sudah suci, belum. Sama banyak dosa, tapi saya ingin memperbaiki diri. Mudah-mudahan dengan saya berdakwah, saya ngajak ibu dalam kebaikan, saya juga mewasiatkan diri saya sendiri, menasihati diri sendiri. Ya. Jadi apa tadi cirinya itu orang bertakwa itu? Menafkahkan, menginfakkan hartanya di kala lapang atau sempit. Yang kedua menahan amarah. Ini bulan puasa ini godaannya Gusti Masuci ya Allah. Coba. Ada aja. Boro-boro ibu-ibu ya, saya aja. Itu ada aja godaannya mau buka itu, pi keseleun hate teh iya weh. Naon be aja. Itu lagi diuji itu, tantangan. Kalau mau buka itu kadang-kadang mau buka puasa itu udah mau menjelang. Apa aja diceritain tuh. Ini mana yang adan katanya, kayaknya buka dulu nih yang adan katanya muadzin kayaknya buka dulu, dia duluan baru nabeh bedug tuh. Naon diceritakeun? Hawana emang kitu eta anu puasa. Terus kadang-kadang ada anak bandel mecahin piring, ada aja pokoknya. Ini belum tersedia semua ini, belum klumpit. Kolaknya belum nyata, kolak. Waduh, mana kolaknya tuh? Waduh, ini rujak belum. Mana? Waduh. Ada aja pokoknya permasalahan itu benar diuji puasa. Dan lagi Bu, kadang-kadang puasa itu benar libido di siang hari itu tinggi banget. Pokoknya udah coba deket-deket sama istri kalau di siang hari bahaya pokoknya. Beda. Untungnya kita nih disyariatkan syariat nih Nabi Muhammad mah puasanya itu dari imsak ya, dari fajar sodik sampai maghrib kan. Kalau zaman dulu mah zaman Nabi Isa, Bu, puasanya itu 40 hari dia makan minum sekali saja, tidak ada sahur. Dan lagi dia puasanya bukan puasa makan aja, bisu Bu, jangan ngomong selama 40 hari itu, jangan ngomong. Dalam surat Maryam disebutkan inni nazar tulir rahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Allahu Akbar. Siti Maryam ketika dihujat, kenapa nih anak perawan tahu-tahu hamil aja, tahu-tahu punya bayi aja. Akhirnya kaumnya tuh datang rame-rame menghujat Siti Maryam. Kamu seorang pezinah, Maryam. Gak taunya kamu itu ya tukang selingkuh juga ya, main belakang. Tahu-tahu kamu hamil. Tapi Allah berfirman, kata Allah, Maryam, ketika kaummu nanti menghujat kamu, katakan, inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernazar untuk Tuhanku untuk puasa. Nah, puasa apa? Puasa apa? Falan ukallimal yauma insiya. Tidak, aku tidak akan ngomong pada satu orang pun. Puasanya itu tidak ngomong, Siti Maryam. Berarti syariat Nabi Isa. Zaman dulu itu puasanya itu tidak ngomong, di samping tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks. Nah, sekarang mah sebetulnya lebih enak sekarang nih, zaman Nabi mah ya.
Nabi Muhammad mah. Dari maghrib kita nggak ada makanan untuk buka, langsung pegang istri, langsung ke kasur itu bisa. Ngebatalannya bukan dengan korma, dengan pelukan sama istri. Dihalalkan di malam hari berhubungan badan. Kalau zaman dulu nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Zaman dulu puasanya itu lebih berat. Zaman Nabi Muhammad lebih fleksibel sebetulnya. Kita hanya menahan dari subuh sampai maghrib aja. Banyakan tapi nggak kuat juga itu. Ada yang kebablasan. Iya, kebablasan. Siang-siang ya kerayu-rayu, nah akhirnya gimana? Sampai berbuat, biarpun halal ya sama suami. Siang-siang jadi, itu nggak bisa itu. Itu kifaratnya berat sekali. Dia itu harus ngasih makan selama 60 hari orang miskin. Dia makan, kalau kita makan 3 hari dengan ayam. Sekali makan 3 kali dengan ayam. Sekalinya itu ya taruhlah 20.000 dikali 3 kali makan berarti 60.000. 60.000 itu dikali lagi jadi 60 hari. Kiparatnya itu. Terus kalau nggak ada uang, puasa berturut-turut selama syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Kiparatnya itu. Jadi kalau umpamanya dapat sebulan nih batal, dia ulang lagi dari awal lagi. Jadi harus berturut-turut puasanya. Nah, seperti itu. Makanya jagalah hawa nafsu ini di bulan. Terus yang terakhir nih ya, intisari hikmah dari puasa ini, ingin supaya kita ini hamba Allah ini yakin dengan adanya Allah. Dibelajarkan ini kita ini supaya ikhlas dalam beramal. Itu sih intinya. Karena puasa ini amalan yang rahasia. Kalau sholat kan bisa. Ketika ada mertua nih di belakang, ya kita agak lambat-lambatin sedikit lah. Bacaan rada dienak-enakin kalau depan mertua. Kalau sholat. Zakat bisa tuh. Bisa kelihatan sama orang tuh, kalau zakat. Woi, saya zakat nih. Diumumin. Dari Pak Haji Fulan bin Fulan telah infak sedekah sebesar, kelihatan. Haji juga kelihatan. Kadang-kadang diiring sampai bandara, kelihatan. Tapi khusus puasa tidak ada yang tahu kecuali kita sama Allah aja. Tidak ada yang tahu kita batal kapan. Bisa jadi kan ketika wudhu ya, yang kita kumur-kumur itu, yang masuk 3 kali, yang keluar 2 kali. Kemana yang 1 kali lagi tuh? Kumur-kumur 3 kali, sunahnya kan 3 kali. 2, yang ketiga kalinya enggak keluar lagi. Kemana itu? Siapa yang tahu? Hanya kita dengan Allah yang tahu. Jadi puasa itu ingin mengajarkan kita ini terus dipantau dengan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Supaya menjadi pribadi yang ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa fa illam tarah fa innahu yarak. Kalau tidak bisa engkau seolah-olah melihat Allah, engkau paling tidak engkau itu dipantau sama Allah, dilihat terus kemanapun. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, insya Allah Indonesia makmur, jaya, tidak ada yang korupsi. Karena dipantau sih sama Allah. Mau korupsi, orang nggak lihat ya, tapi Allah lihat, nggak jadi korupsinya.
Mau maksiat, ya saya ini udah suka sama suka, bawa ke hotel, ya. Hanya saya dengan dia yang tahu. Tapi Allah kan lihat, nggak jadi itu akhirnya mau maksiat. Kenapa sekarang kemaksiatan merajalela, korupsi, bencana di mana-mana? Karena krisis iman, Bu. Dia itu seolah-olah dia itu berjalan hidup itu sendiri, tidak dipantau oleh CCTV Allah. Imannya itu udah krisis. Dia itu merasa cukup dengan kerja kerasnya. Allah itu seolah-olah tidak ada aja Allah itu. Islam hanya KTP aja, KTP Islam hanya saya Islam, saya mukmin, KTP. Tapi hatinya ini tidak dengan Allah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi halawatul Quran, fihi halawatul iman. Engkau akan merasakan manisnya iman itu dengan 3. Ya. Manisnya iman dengan 3. 1, yang pertama, dijadikannya Allah dan Rasulnya sebagai tujuan. Dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada semua makhluk. Itu tuh tingkatan pertama. Jadi kadang-kadang kan gini Pak. Maaf ya, ini bapak-bapak nih. Kita lagi enak-enak di rumah, lagi bercanda-bercanda sama anak, sama istri. Adzan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan tuh. Lagi enak, lagi ngobrol. Itu kadang-kadang kan adzan mah panggilan Allah mah di nomor 2 kan, gampang lah. Masih panjang duhur mah, waktunya sampai jam 2:30, jam 3. Berarti dia mencintai makhluknya daripada Allah. Nah istri juga gitu. Seorang istri juga. Kalau udah jaga aja sholatnya, kata Rasul itu, ketika istri bisa menjaga 4 perkara aja, udah masuk surga aja. Masuk surga udah dijamin. Mau pintu mana saja aku persilakan. Yang pertama apa? Sholat khamsah, sholat 5 waktu, jaga. Yang kedua, shomat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahafizat farjaha, menjaga kemaluannya dari berzina, dari perselingkuhan. Yang keempat, atoat zaujaha, taat kepada suami. Udah masuk surga kamu kalau kamu menjaga 4 ini. Mau pintu mana aja kamu, mau masuk Firdaus, Aden, Ma'wa, silakan. Yang penting engkau jaga 4 tadi. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan. Yang keempat, taat kepada suami. Kalau diwajibkan Bu, sujud makhluk kepada makhluk, sujud nih. Kata Allah, kamu sesama manusia halal untuk sujud, menyembah. Itu kalau dihalalkan, itu istri harus sujud kepada suaminya. Kalau dihalalkan, karena kita sujud kepada makhluk itu diharamkan, tidak boleh. Seharusnya itu. Kalau kita jadi istri nih, kita harus dahulukan orang tua atau suami. Suami yang dulu kan, bukan orang tua. Kalau udah rumah tangga ya, kalau udah berkurang. Karena ada satu perempuan yang masuk surga karena satu, taat kepada suami. Ketika orang tuanya meninggal, dikasih kabar, hei wanita, orang tua kamu meninggal. Apakah kamu tidak mau melayatnya? Kata wanita tadi, saya harus minta izin sama suami saya. Karena suami saya sebelum berangkat dia bilang, jangan kau langkahkan kakimu dari rumah ini. Dia pegang itu Bu. Dia pegang ucapan suaminya itu.
Jangan keluar tanpa izinku. Sampai menengok orang tua pun dia tidak mau. Karena dipegang ucapan suaminya, ingin taat. Kenapa Bu? Akhirnya dilaporkan sama Rasul. Ya Rasul, ada seorang wanita nih, kurang ajar. Orang tuanya saja meninggal tidak mau tahu dia. Katanya alasannya suaminya nggak izinin. Kata Rasulullah apa? Bilangnya. Rasulullah bilangnya, orang tua perempuan itu masuk surga gara-gara kesalehan perempuan tadi. Malah masuk surga orang tuanya itu disebabkan kesolehan si perempuan tadi. Rasulullah malah membela perempuan tadi. Makanya subhanallah, mudah-mudahan Bu, di bulan puasa ini kita tingkatkan kesolehan, keimanan kita di bulan Ramadan. Yang tadinya agak pelit-pelit, ya biasanya kalau bulan Ramadan alhamdulillah pada dermawan, pada bager-bager di bulan Ramadan mah. Anu tara make jilbab ge make jilbab Ramadan. Anu tadina tara tarawehan anu tadina merkedeweng buntut kasiran ya, jadi bager bulan Ramadan. Ngadadak. Ya. Yang tadinya mungkin kita sama suami galak, insya Allah di bulan Ramadan nih, ya, minta hampura, saling minta hampura. Suami juga jangan ego, istri dulu minta maaf, nggak boleh. Kamu kan lebih, nah, derajatnya lebih, bukan gitu. Ngajarkan supaya saling maaf. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah Bu, setiap yang kita infakkan di jalan Allah nih, 1 rupiah itu dicatat sama Allah. Karena hakikatnya harta itu 3 Bu. Harta itu ada 3 hakikatnya. 1 yang dipakai sama kita. Duit yang dipakai sama kita ini, baju, itu akan lusuh. Akan lusuh dan akan lapuk baju yang kita pakai. Terus harta itu yang kita makan hanya habis dibuang di toilet. Yang hakikat harta yang kekal itu 1. Yang kekal. Apa itu? Yang diinfakkan jalan Allah yang kekal. Jadi harta ibu-ibu teh, bapak-bapak ini ya. Yang kekal itu yang diinfakkan di jalan Allah itu yang kekal hartanya. Kita akan ketemu lagi nanti di akhirat sama harta yang kita infakkan. Yang diberikan kerudung, yang diberikan baju, yang dimakan sama kita habis. Tidak. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan pengajian ini saya berwasiat juga untuk diri saya sendiri. Saya nasihati diri sendiri. Umumnya untuk semuanya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri, bisa mempertebal keimanan kita, apalagi kita ini lagi menjalankan puasa. Maaf Ibu, maaf ibu-ibu, bapak-bapak, bila mana ada perkataan saya yang kurang cocok, ada sedikit menyinggung, mohon maaf ya Allah. Kembali lagi Pak, Bu, saya ingat itu yang menyebabkan kita masuk neraka itu lisan kita ya Allah. Sampai Quran itu langsung memperingati itu. Dia bilang gini di surat Mujadilah, Ibu bisa lihat surat Mujadilah itu ada namanya dihar. Dihar itu apa Bu? Saya tahu, kasih tahu ya. Dihar itu ada seorang laki-laki hanya berucap aja gini. Seorang laki-laki ini suami berucap kepada istrinya gini doang ngucapnya nih. Ngucapnya gini doang ya. Takut nih ya Bu, takut nanti di rumah nih ibu berucap sama suami atau suami berucap sama istri nih. Di surat Mujadilah nanti bisa dicek ayatnya itu. Namanya hukum zihar. Zihar itu seorang suami dia ngomong sama istrinya gini. Hai istriku, punggungmu seperti halnya punggung ibuku. Jadi ngomong kepada istrinya, dia
samakan istrinya dengan ibunya. Istriku, engkau seperti ibuku ya. Itu namanya zihar. Zihar itu kiparahnya, Bu. Mau tahu nggak? Kiparahnya itu memerdekakan budak. Karena perbudakan sekarang tidak ada. Sekarang tidak ada nih. Pada akhirnya dia suruh puasa lagi tuh. 2 bulan berturut-turut. Seperti yang tadi itu. Yang berjima di siang hari di bulan Ramadan. Orang yang zihar pun sama, dia itu harus puasa. Pamallam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Dia puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia menggauli istrinya kembali. Nah, sangat berat ucapan itu, Bu. Awas, hati-hati. Yang kita ucapkan biarpun kita nggak niat nih, itu ditulis sama Allah. Makanya suami juga kalau dia mengucapkan talak ya, itu hati-hati. Saya pulangkan kamu ke rumah tuh. Kalau dia ngomongnya dipulangkan ke rumah orang tuanya sama istrinya itu, kalau dengan hati dia itu udah jatuh talak 1. Udah makan nggak ngerokok, nggak ada rokoknya, belum beli ke warung. Kalau saya nggak beliin rokok, udah masuk, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Masuk talak itu, talak 1. Kalau dibarengin dengan hati, dia itu hati-hati ucapan itu, hati-hati. Makanya sekarang nih, mumpung nih gitu ya. Di bulan Ramadan, mau menjelang Idul Fitri, kita saling maafan lah. Ya, maafin. Saling maafin. Maaf-maafan kalau ada ucapan yang terseleo, ya namanya juga manusia. Makanya yang paling aman itu kata seperti Siti Maryam, puasanya bisu, udah nggak ngomong. Itu yang selamat mah itu. Tidak ngomong itu udah. Hifdzil lisan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan ya untuk menjaga lisan kita daripada mengatakan yang buruk. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk lisan ini untuk dakwah, menebarkan kebaikan, membaca Quran. Ya mudah. Itu saja ya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Mungkin kalau ada pertanyaan yang kurang dipahami dari rangkaian materi yang saya tadi coba bisa ditanyakan. Kalau ada belum paham. Ustadz tadi ada yang mungkin ada yang kurang berkenan di hati saya nih ungkapannya, materinya, coba bisa. Kalau saya ini netral, fleksibel. Apa coba? Ada unek-unek apa? Coba bisa disampaikan. Mau sesuai materi ataupun di luar materi. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ada pertanyaan enggak? Oh, iya, baik. Karena waktunya terbatas, mudah-mudahan paham semuanya ya. Mudah-mudahan paham. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina karimina adh-dhurina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang
nampak atau yang tidak nampak, dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak disengaja ya Allah. Dosa yang terkecil hingga yang terbesar ya Allah. Begitu banyak dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami kepada manusia, dosa kami kepadamu ya Allah. Tapi kami berharap tidak putus asa ya Allah. Engkau maha pengampun, Engkau maha pemurah. Rahmat-Mu sangat luas ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Janganlah Engkau siksa kami. Engkau berikan musibah kepada kami diakibatkan daripada dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Di siang dan pagi hari, di malam hari ya Allah. Begitu kotor kami ya Allah, bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, keturunan yang saleh salihah, yang cerdas ya Allah, yang senantiasa menegakkan agama-Mu ya Allah. Jauhkanlah mereka ya Allah daripada akhlak yang buruk, dari pergaulan bebas. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Jagalah keluarga kami ya Allah. Janganlah Engkau berikan ujian yang kami tidak bisa menanggungnya ya Allah. Jangan bebani kami daripada ujian-ujian, musibah yang kami tidak bisa menanggungnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah di akhirat kehidupan kami ya Allah. Detik-detik kami dipanggil oleh-Mu ya Allah untuk bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, kuatkanlah lisan kami dan hati kami untuk tetap kokoh memegang kalimat itu ya Allah, kalimat tauhid, hingga ajal menimpa kami ya Allah, hingga wafat kami ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada bisikan setan ya Allah yang menggoda keimanan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tumpahkan, kami serahkan semuanya urusan kami dunia wal akhirat kepadamu ya Allah. Urus kehidupan kami ya Allah, urus keluarga kami ya Allah, urus semua keperluan-keperluan kami ya Allah. Aku bersaksi Engkau melihat kami, Engkau mendengar semua doa-doa kami yang kami panjatkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Abdul Hamid Eskom-I Al-Hafiz yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan beliau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin.